Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramawati dengan NIM N1A12143 dari kelas 4G. Di sini saya akan mempresentasikan usaha saya, itu bertema Food Kimchi and Dublin Noodle Soup. Latar belakang pada usaha saya itu adalah Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai budaya dan bangsa, sehingga Indonesia memiliki berbagai macam makanan yang khas yang dapat menimbulkan cita rasa masyarakat. Salah satu makanan yang favorit masyarakat Indonesia adalah sup. Sup adalah masakan berkuah dari kaldu yang dibuat dengan cara mendidihkan bahan yang bisa berupa daging, pangsit, mie, dan lainnya. Tingginya tingkat permintaan akan sup, sehingga ini merupakan cara saya untuk memunculkan berbagai inovasi jualan, salah satunya Food Kimchi and Dublin Noodle Soup. Tujuan dalam bisnis sendiri selain guna mendapatkan profit, juga untuk memperkenalkan cita rasa makanan Indonesia di negara sendiri maupun asing, dan meningkatkan serta menginspirasi para entrepreneur lain agar semakin berinovasi. Harapannya, bisnis ini mampu berjalan dengan lancar dan mampu bersaing di pasar global. Bisnis model kanvas itu terdiri dari 9 elemen. Pada customer segment pada usaha saya itu yang pertama ada beragam kalangan dari generasi ke generasi. Yang kedua itu segala jenis gender dan kelas sosial. Yang ketiga itu ada pencinta makanan yang sehat dan menyegarkan. Yang keempat itu ada wisatawan lokal dan asing. Revenue stream pada usaha saya yang pertama ada keuntungan dari penjualan offline dan online. Yang kedua ada keuntungan dari mengikuti event dan pameran. Yang ketiga itu ada kunjung ke berbagai kalangan dari tempat jualan Food Kimchi and Dublin Noodle Soup yang saya produksi. Value proposition pada usaha saya yang pertama itu memiliki atau harga yang sangat ekonomis dan memiliki rasa khas sehingga para pelanggan bisa mengingat untuk usaha saya ini. Yang ketiga itu ada melayani pelanggan dengan baik dan ramah. Yang keempat itu memakai bahan yang alami, yaitu dalam bahan dapur, bahan baku. Yang kelima itu ada konsep toko yang menarik dari desain dan branding. Yang keenam itu adalah berjualan di lokasi yang strategis. Resortnya itu pada usaha saya yang pertama ada sumber daya manusia. Pada sumber daya manusia ini terdiri dari juru masak, pelayan, dan distributor. Itu yang kedua ada resep dan teknik pengolahan bahan baku. Yang ketiga ada tools. Toolsnya ini pada usaha saya itu ada alat masaknya, ada kiosnya, ada meja, ada kursi, serta perlengkapan makan dan lainnya. Customer relationship pada usaha saya. Yang pertama kami bekerja sama kepada Prancis. Yang kedua itu ada pelayan yang sopan dan ramah. Yang ketiga itu kami menggunakan sosial media seperti Facebook dan Instagram. Yang keempat, kami melakukan promo yang dilakukan secara online seperti di GoFood dan GrabFood. Yang kelima, itu kami mengadakan diskon. Yang keenam, itu kami melakukan penjualan langsung, yang dimana jualan langsung ini kami berjualan di salah satu kios, tepatnya di Kota Baru yang berhadapan pada Taman Remaja. Aktivitasnya ini pada usaha saya itu yang pertama ada pembelian bahan baku, yang kedua itu ada pembuatan makanan, yang ketiga ada persiapan penyajian, yang keempat ada pelayanan, yang kelima ada periklanan. Partner pada usaha saya yang pertama ada supplier, yang kedua ada investor, yang ketiga ada juru masak, yang keempat ada distributor, yang kelima ada advertiser, yang keenam itu ada event-event dan pelayan. Channel pada usaha saya yaitu restoran, distributor, sosial media, marketing, Facebook, dan Instagram. Pemesanan online itu ada GoFood dan GrabFood. Dan itu melakukan pemeran UMKM dan event. Kalau strukturnya itu yang pertama kami menggunakan itu yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua ada biaya tenaga kerja, yang ketiga ada proses pengolahan produk,
Yang keempat ada biaya event-event dan biaya listrik, biaya marketing, biaya perawatan aset seperti sewa kursi, kios, meja, alat masak, alat makan, dan lainnya. Break even point pada usaha makanan food kimchi dan dubbing noodle soup. Break even point adalah sebuah analisis untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada para konsumen dan pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta bisa juga untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Manfaat BEM itu yang pertama adalah alat perencana untuk hasilkan laba. Yang kedua itu memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga itu adalah mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat itu ada mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Volume penjualan usaha food kimchi and dubbing noodle soup. Untuk mengetahui tingkat volume penjualan pada rumah makan food kimchi and dubbing noodle soup, akan diketahui biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh sebuah perusahaan pada bulan Mei 2022. Pada penjualan makanan ini dalam satu hari dapat membuat 120 mangkok dengan harga jual 15.000 per porsi. Dari hasil produksi tersebut dapat dihitung pendapatan dalam satu hari sejumlah 18 juta per hari jika dihitung untuk jumlah produksi selama 1 bulan atau 28 hari, maka 120 mangkok per hari dikali 28 hari yaitu 3.360 porsi per bulan. Sehingga pendapatan satu bulannya itu 3.360 porsi per bulan dikali 15.000 per porsi, yaitu dengan didapatkan 50.400.000 per bulan. Perhitungan BEP pada food kimchi and dubbing noodle soup. Di sini terdapat tertera biaya bahan bakunya, yaitu pertama ada jamu enoki, bawang putih, bawang merah, kaldu ayam, mie basah, kecap botol, saus bungkusan, tepung terigu, tepung sagu, garam, wijen, cuka, sayur, dan bahan lainnya, sehingga ditotalkan semuanya itu ada 12.163.000. Untuk biaya bahan atau perlengkapannya itu ada mangkok, sendok, garpu, meja, kursi, kompor, tabung gas, etalase, panci, gelas, tisu dengan total keseluruhannya itu ada 3.550.000. Dan untuk biaya bahan baku atau biaya variabel dan biaya tetapnya itu berjumlah pada biaya variabelnya ada 12.463.000 dan biaya tetapnya 4.550.000. Untuk perhitungan BEP dalam usaha ini kami menggunakan dua cara, yaitu BEP unit, yang dimana BEP unitnya itu terdapat 947,91667 dan BEP rupiahnya itu terdapat 14.218.750. Perhitungan margin of safety ini dilakukan agar terhindar dari kerugian. Selain itu, perhitungan ini juga dapat berguna untuk mengetahui jumlah maksimum dalam penurunan penjualan agar tidak mengalami kerugian. Pada margin of safety pada rupiahnya itu kami mendapatkan 36.182.000 dan margin of safety persen itu kami mendapatkan 0,71 atau disebut 71%. Kesimpulan pada break even point dan margin of safety dalam usaha food kimchi and dubbing noodle soup ini, yang pertama ada break even point. Nilai break even point dalam rupiah maupun unit yang diperoleh dari data yang sudah diolah sebesar 947 porsi dengan jumlah pendapat
14.218.750. Jadi dalam rumah makan usaha ini akan mengalami titik ampas atau bisa dikatakan tidak mengalami kerugian pada saat volume penjualan sebesar 947 porsi dan dengan jumlah yang diperoleh sebesar 14.218.750. Dan untuk margin of safety-nya ini kami memperoleh sebesar 36.182.000 dan 71%. Jadi rumah makan usaha Pokinci NW Nobisub ini diperbolehkan mengalami penurunan penjualan sebesar 36.182.000 atau 71% dari penjualan. Jika penurunan penjualan lebih dari 71%, maka rumah makan usaha ini akan mengalami kerugian. Proses produksi food kimchi and dabi noodle soup ini dalam pembuatannya itu ada bahan mentah yang dimana ada jamur, bawang putih, bawang hijau, dan yang lainnya. Yang kedua ada makanan dalam kaleng yaitu seperti kaldu sayur. Yang ketiga ada bumbu pasta, mie, kecap asin dan lainnya. Dan keempat ada pasta, biji wijen, garam, minyak, cuka, sayur. Dan lokasi alamatnya itu ya sudah saya jelaskan tadi di awal. Kami untuk jualan offline itu kami berjualan di kios Jalan Lingkar Selatan Kota Baru depan Taman Remaja Kota Jambi. Dan untuk pemesan online bisa menghubungi nomor 08 826715136 dan di Instagram Rumah Makan Sehat Jambi dan di Facebook Rumah Makan Jambi. Dan untuk pengantaran kami juga menyediakan di dalam GoFood, GrabFood. Dan untuk email pada usaha kami itu ada rumahmakanjambi02@gmail.com. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.